Ya, oke, sekarang saya akan mencoba menghitung volume di antara 2 DTM dengan menggunakan software Surpak. Jadi, sebelum kita masuk ke DTM untuk nanti dihitung volumenya, pertama kita harus punya string filenya dulu. Dan sebelum kita punya string filenya, kita harus import data string filenya dari data CSV atau TXT. Oke, klik di situ tadi ya, file. Text file name. Nah, ini kita pilih mana data CSV-nya. Ini trials.csv, kita open. Kemudian location-nya ini untuk penyimpanannya. Jadi kita nanti nyimpan di folder data surpak ini. Oke, kita save aja trial latihan. Ini ID, kemudian ini ada string nomor. Nah, ini kalau string nomor ini untuk lebih ke gambar garisnya nanti, gambar stringnya nanti. Nah, ini kalau satu ini warnanya putih. Jadi nanti bisa dicek. Kemudian delimiter, nah ini pembatasnya. Kita cek dulu datanya. Trial.csv. Kita klik kanan, kemudian kita open with notepad. Nah, ini sini kita cek. Nah, delimited, oke, delimited. Nah, delimitednya menggunakan apa? Pembatasnya ya, atau pembatasnya ini menggunakan titik koma. Ada suatu waktu pembatasnya ini menggunakan koma dan ada juga yang menggunakan titik koma. Nah, di sini menggunakan titik koma berarti kita tulis di sini delimiternya titik koma. Dan kalau misal delimiternya itu koma dari data notepadnya tadi itu, berarti kita tulis di sini koma. Oke, di sini kita menggunakan titik koma ya. Kemudian log file name-nya trial.log, kita namain trial.log. Oke, apply. Nah, di sini ada field nomor. Di sini sebetulnya buat menentukan y koordinat itu ada di kolom keberapa, x koordinatnya itu ada di kolom keberapa, dan z koordinatnya itu ada di kolom berapa. Oke, kita cek dari data notepad tadi. Kita buka. Nah, ini kolom pertama ini ada ID number-nya. Kemudian di sini ada x, di sini ada y, kemudian di sini ada z. Berarti x-nya tadi di kolom kedua, y-nya tadi di kolom ketiga, dan z-nya tadi di kolom keempat. Dihitung dari kiri 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita minimize. Berarti kita tulis y koordinatnya. Y koordinatnya berarti di 3, kemudian x koordinatnya berarti ada di 2, dan z-nya ada di 4. Kita apply. Ya, di sini berarti berhasil. Di sini ada tulisannya 49.766 poin written to file trial latihan.sr. Tadi kita cek di data surpak, di folder data surpaknya. Kita cek namanya trial latihan. Nah, ini ya data stringnya. Kita drag aja, kita klik kiri, tahan, kemudian kita tarik ke work layer-nya. Oke, setelah sudah, dan ini bentuknya masih garis ya, berarti kita harus potong garis-garisnya. Nah, di sini saya menggunakan bentar. Di sini saya menggunakan putusin.tcl. Saya klik kiri 2 kali. Kemudian kita pilih mana segmen yang harus dipotong garisnya. Kita klik aja di tengah. Ya, ini processing. Oke, mungkin karena titiknya agak banyak, jadi agak lama untuk diprosesnya. Ya, sudah selesai. Oke. Kemudian selanjutnya kita lakukan pembuatan boundary-nya. Jadi fungsi dari boundary ini untuk pembatas dari triangulasinya itu, untuk membatasi di mana saja yang dibuat DTM-nya. Kita klik, kita buat new layer aja. Jadi new, kemudian kita tulis, nah di sini boundary latihan gitu ya. Boundary latihan. Oke, kita klik 2 kali. Ini sudah checklist, berarti kita sudah berada di layer yang boundary latihan ini. Kemudian kita gambar menggunakan ini ya, create new point using the mouse. Kita klik kiri aja, ini pakai point aja, ini add point mode.
Jadi kita coba aja buat latihan ya. Di sini klik di sini, kemudian klik di sini dan klik di sini. Oke, kita bikin 4 titik untuk menggambar segi 4. Jadi kita klik kiri lagi. Kemudian untuk menutup segmennya, untuk lebih mudahnya kita close the current segment being digitized, kita klik. Oke, sudah selesai di sini. Kemudian kita klik, kita klik escape dulu. Sudah keluar, kita klik escape, kemudian kita klik kanan, kita save layernya dulu. Nah, ini boundary latihan, kita save. Oke ya, ini boundary latihan. Oke, kemudian lanjut ke pembuatan DTM nya. Nah, ini kita masuk ke service DTM file function, create DTM from string file, klik. Nah, ini kita pilih string filenya yang mana. Ini ya, kita pilih trial latihan ini, kita klik open, object ID, object name, explain, ini command point check distance, ini di uncheck aja. Kemudian di sini would you like to clip the DTM. Nah, jadi ini buat ngeklip DTM yang tadi pakai boundary. Nah, kita pilih boundary-nya tadi menggunakan boundary latihan. Kita open aja. Set. Nah, di sini retain triangles inside boundary, berarti kita triangle di dalam boundary-nya tadi. Langsung kita apply aja. Oke, ditunggu. Saving. Ya, ini berarti sudah keluar lognya, berarti berhasil ya. DTM created successfully, details in log file. Oke, sekarang kita close aja. Terus kita cek datanya tadi. Data DTM-nya tersimpan di data surpak. Si data DTM-nya tadi ini sama dengan penyimpanannya sama dengan file stringnya tadi. Jadi kalau misalnya saya taruh file stringnya di data surpak, berarti data dem-nya ada di folder yang sama. Oke, kemudian kita matikan dulu ya biar lebih mudah untuk dilihat. Kita buka file DTM-nya, kita klik kiri, terus kita tarik lagi ke work layer-nya atau work project-nya. Set. Ya, sini sudah terbuat DTM-nya sesuai dengan boundary yang kita buat luasnya. Oke, itu untuk pembuatan DTM-nya dari data CSV atau dari data TXT. Ya, sebelum kita masuk ke penghitungan volumenya, sekarang kita coba buat latihan buat break line-nya. Nah, sebetulnya si break line ini bertujuan untuk menjadi pembatas gitu, pembatas dari titik-titik poin-poin ini. Jadi poin-poin ini di sini punya elevasinya masing-masing. Ya, ini karena surpak bisa 3D ya, jadi bisa dicek tinggiannya. Nah, jadi dari si poin-poin ini punya elevasinya masing-masing. Nah, tugasnya dari si breakline ini adalah untuk membatasi gitu. Jadi kita di sini batasi untuk bertujuan untuk agar pada saat pembuatan DTM nanti triangulasinya nggak kemana-mana karena dari titik-titik dari elevasinya tadi sudah dibatasi. Jadi pada saat pembuatan konturnya pun juga gitu. Jadi tujuannya untuk membatasi titik-titik yang punya elevasi ini, poin-poinnya. Oke, kita coba aja ini buat latihan ya. Sini kita cek. Nah, di sini beda ya ketinggiannya dengan ini bawah. Nah, di sini kita coba bikin break line-nya. Pertama kita klik dulu layernya, kemudian kita masuk ke create new points. Nah, di sini kita bikin poin aja. Jadi di sini bisa
snap ke poinnya. Jadi dia punya elevasi yang sama dengan si poin yang kita bikin breakline-nya. Nah, ini kita klik aja titik pertama sampai titik terakhir. Oke, selesai. Kemudian kita end-nya menggunakan ini, start a new segment for digitizing. Kita klik di sini. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi, kita cari lagi yang ketinggiannya beda dan butuh pembatas atau breakline tadi ya. Nih, contohnya di sini. Di sini ya. Titik poin putih ini. Oke, kita coba buat breakline-nya. Caranya sama, tetap klik create new points. Kita klik. Ya. Oke. Selesai ya. Kita tutup lagi segmennya. Ya. Ini tadi hasil dari pembuatan breakline-nya. Kemudian kita lanjut lagi. Kita cari lagi. Ya, oke, ini ya. Untuk contoh, kita buat lagi breakline-nya. Kita klik lagi, klik sampai mewakili untuk membatasi dari si poinnya ini. Oke, kita tutup lagi. Sudah selesai. Setelah dibuat breakline-nya, nah ini hasilnya ya. Oke, coba kita save dulu. Save. Sudah, kita delete, kita cek, kita keluar dulu ya. Nah, ini tadi breakline yang kita buat ya. Nah, ini breakline yang kita buat tadi untuk jadi pembatas. Oh, sorry. Ini juga di sini edit. Nah, ini di sini breakline yang kita buat tadi. Oke, coba kita cek lagi yang sini ya. Oke, sudah. Ini tadi data string file yang tadi kita buat latihan bikin breakline. Kemudian ini kita masukin boundary-nya nanti yang bakal dipakai. Nah, ini boundary-nya untuk pembuatan DTM-nya nanti. Oke, sekarang kita coba bikin DTM-nya. Masuk ke surface, create DTM from string file. Nah, ini kita pilih input data yang mau dibuat DTM-nya. Nah, ini datanya yang tadi, open. Oke, nah ini kita pakai boundary-nya yang BDY EOM ini ya, boundary BDY EOM. Kita open, triangle inside boundary, apply. Oke, berarti sudah jadi. Coba kita masukin ke sini ya. Nah, ini hasil DTM dari string file yang tadi kita coba buat latihan bikin breakline-nya. Nah, setelah ini kita masuk ke penghitungan volume. Di sini saya menggunakan data DTM yang sudah saya punya saja ya. Oke, di sini saya masukkan data DTM yang ini. Kemudian saya masukkan data DTM yang ini. Oke, di sini ada bagian yang bertampalan. Kita hitung volume yang bagian yang bertampalan. Kemudian kita klik surface. Kita klik volume. Cut and fill between DTM. Berarti kita di sini mencari volume cut and fill-nya. Oke, kita klik.
Cut and fill. Nah, di sini kita pilih datanya. Di sini gabungan yang pertama adalah gabungan satu turnus DTM open. Kemudian di sini kita pakai yang ini ya tadi ya. MP02 2020 GPS DTM. Oke, open. Kita cek dulu. Nah, ini klik update ini untuk mengatur apakah objek ID-nya tetap 1, resolution ID-nya tetap 1 atau nanti 2, atau di sini resolution ID-nya 2. Nanti kalau diklik ini bisa berubah dengan otomatis mengikuti data aslinya. Oke, kemudian kita pilih boundary-nya. Boundary design. Open. Nah, ini kita hasil volume latihan. Kita pilih coba di sini di data surpak. Oke, open. Nah, di number, fill string, cut string, boundary string. Nah, ini desimalnya berarti berapa angka di belakang komanya. Saya di sini pilih 3. Density-nya, kerapatannya, oke. Kemudian ini report formatnya menggunakan apa? Jadi menggunakan format not atau defaultnya data dari surpak itu format data dari surpak. Ada pilihan CSV juga, HTML, HTML, RTF, ada PDF juga dan ada PS. Oke, di sini saya klik detailed report agar lebih detail laporannya, reportnya. Kemudian kita klik apply. Oke. Nah, ini adalah hasil volumenya. Di sini ada hasil volume cut. Di sini ada seberapa luas area cutnya. Di sini ada volume fill. Dan di sini ada berapa luas area fillnya. Ini netnya, net volumenya, net tonnage. Kemudian ini common area. Nah, ini di sini ditentuin ada X minimum, X maksimum, Y minimum, Y maksimum, Z minimum, Z maksimum dari DTM 1 dan DTM 2. Oke, ini adalah report hasil dari volumenya. Oke. Selesai.